Baik, Bu Eli dan teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi metode penelitian bisnis, chapter 5, 6, dan 7. Perkenalkan, saya Katarina Armidiarini, presensi 10, akan menjelaskan sebagian tentang chapter 5 dengan judul The Critical Literature Review. Sebelum masuk penjelasan yang lebih lanjut, Critical Literature Review itu apa sih? Nah, Critical Literature Review atau tinjauan pustaka kritis itu sendiri adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi pekerjaan yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari sumber data sekunder tentang topik yang diminati. Lalu, Critical Literature Review itu buat apa sih? Sekarang coba dimisalkan bahwa kita semua adalah seorang peneliti. Nah, untuk membantu sebuah organisasi dalam memecahkan masalahnya, kita pasti harus menjadi ahli kan dalam topik yang akan kita teliti. Oleh karena itu, tinjauan pustaka kritis atau yang sering disebut sebagai tinjauan pustaka kedua itu sangat penting dalam suatu proyek penelitian. Untuk lebih jelasnya lagi, bagian ini adalah bagian fungsi tinjauan pustaka kritis yang ada di buku. Diceritakan mulai dari manajer yang mengamati bahwa situasi yang ada sekarang itu tidak sejalan dengan situasi yang diinginkan atau dengan norma dan standar tertentu. Atau secara proaktif, manajer itu mencari peluang dalam pengambilan keputusan. Lalu, manajer itu mulai mengeksplor dan memberikan pengarahan kepada peneliti. Setelah itu bisa terbagi menjadi dua jalur. Jalur yang pertama yaitu peneliti mengeksplorasi dan memberikan umpan balik, atau jalur yang kedua yaitu peneliti melakukan tinjauan pustaka yang pertama. Kemudian, peneliti mengembangkan dan menyajikan proposal penelitian yang akan disetujui oleh manajer dan peneliti itu sendiri. Lalu, peneliti akan melakukan tinjauan kritis yang kedua terhadap literatur. Lalu, merancang dan melaksanakan penelitian empiris serta menganalisis data. Kemudian, peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengembangkan rekomendasi serta memberikan umpan balik kepada organisasi klien. Baru setelah itu, peneliti dapat menyelesaikan dan menyajikan laporan yang kemudian digunakan manajer untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Nah, lewat bagian tadi, kita menjadi tahu bahwa Critical Literature Review akan memberikan kita banyak wawasan yang berguna untuk topik penelitian kita. Critical Literature Review juga memberikan kita keuntungan dan memberikan kita cara bagaimana bekerja secara expert untuk melakukan penelitian, sehingga pengetahuan yang ada dapat kita manfaatkan dengan berbagai cara. Selanjutnya ada bagaimana cara pendekatan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sumber data. Kenapa sumber data? Karena kualitas tinjauan pustaka itu sangat bergantung pada pemilihan sumber datanya. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam menggunakan kombinasi sumber data yang ada. Nah, di dalam buku ini terdapat 8 macam sumber data. Yang pertama ada buku teks. Keuntungan dari buku teks ini sangat mencakup berbagai topik dan cakupannya itu lebih cermat daripada artikel, sehingga lebih rinci, namun cenderung kurang mutakhir daripada jurnal. Yang kedua ada jurnal, dan ada berbagai jenis jurnal ya di sini seperti jurnal akademis, jurnal profesional, jurnal artikel penelitian, dan lainnya. Nah, jurnal ini umumnya sudah diperiksa oleh berbagai ahli di bidang yang sama sebelum diterima dan dipublikasikan. Yang ketiga ada tesis. Ini tuh sering berisi tinjauan pustaka yang lengkap di bidang tertentu dan mencakup bab-bab empiris. Nah, bab empiris ini tuh seringkali struktur dan karakteristiknya hampir sama dengan artikel jurnal akademik. Tapi tidak setiap bab empiris yang ada di tesis itu diterbitkan dalam jurnal akademis. Yang keempat ada conference proceedings. Conference proceeding ini didapatkan dari konferensi-konferensi yang tidak setiap manuskripnya itu dipublikasikan. Jadi, karena ini sangat mutakhir, ini sangat berharga jika peneliti itu bekerja di wilayah atau domain yang berbeda atau relatif baru. Nah, karena alasan ini juga, kita harus bisa menilai secara kritis kualitas dari sumber informasi ini. Yang kelima, ada naskah yang tidak diterbitkan. Ini merupakan sumber informasi apapun yang tidak dirilis secara resmi oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Naskah yang tidak diterbitkan itu seringkali sangat mutakhir. Yang keenam ada laporan. Nah,
Departemen pemerintah atau komisi perusahaan kan juga sering melakukan penelitian. Penelitian ini tuh banyak digunakan dan dipublikasikan untuk memberikan sumber yang berguna untuk informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu. Yang ketujuh ada koran. Koran ini menyediakan informasi bisnis yang terkini yang berguna untuk pasar, industri, maupun perusahaan. Dan yang terakhir ada internet. Kita tahu bahwa informasi yang ada di internet itu sangat beragam dan tidak bisa dipantau atau diatur. Maka kita harus pintar-pintar dalam memperhatikan keandalan informasinya. Selanjutnya, cara pendekatan tinjauan pustaka yang kedua itu adalah mencari literatur. Nah, dahulu saat belum ada teknologi, peneliti itu harus satu persatu secara manual mencari data-datanya dari jurnal, dari buku, dan segala macam. Nah, karena adanya teknologi yang sekarang, peneliti itu sangat dimudahkan karena data-datanya itu sudah terkomputerisasi. Nah, dari database yang terkomputerisasi ini, keuntungannya itu ada 3. Yang pertama yaitu menghemat banyak waktu, yang kedua komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensi, dan yang ketiga relatif murah mendapatkan akses. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang berikutnya ada dokumen tinjauan pustaka. Nah, tujuan tinjauan pustaka adalah untuk membantu peneliti dalam membuat suatu penelitian karena pengaruh orang lain untuk membuat keputusan dan suatu pilihan yang terinformasi selama berbagai tahap proyek penelitian. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi dan menyoroti tema dan dokumen relevan yang ditemukan secara signifikan. Nah, karena tinjauan pustaka ini melibatkan karya orang lain, jadi ada 2 jebakan yang harus diwaspadai dalam membuat tinjauan pustaka. Yang pertama itu secara sengaja salah mempresentasikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan seterusnya. Dan yang kedua itu yang paling fatal adalah plagiarisme, di mana semua kata-kata atau argumen serta ide anggap itu seperti milik sendiri. Itu menyebabkan terjadinya plagiarisme. Bab 6. Theoretical Framework and Hypothesis Development. Yang pertama ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi minat utama peneliti. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Selanjutnya ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dengan cara tertentu, baik secara positif atau negatif, linear atau non-linear. Ada 3 kondisi yang menentukan variabel independen menyebabkan perubahan variabel dependen, yaitu yang pertama variabel independen dan dependen harus covery, yang kedua variabel independen harus mendahului variabel dependen, yang terakhir peneliti harus mengontrol efek variabel asing untuk memastikan bahwa variasi dalam variabel dependen bukan karena faktor atau variabel selain variabel independen yang termasuk ke dalam eksperimen. Selanjutnya ada variabel moderasi. Variabel moderasi adalah salah satu yang memiliki efek kontingen pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Apa perbedaan dari variabel independen dengan moderasi? Perbedaan dari 2 variabel ini mungkin muncul tentang kapan variabel harus diperlakukan sebagai variabel independen dan kapan variabel itu menjadi variabel moderasi. Sebagai contoh yaitu studi penelitian lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Hanya mereka yang memiliki pertumbuhan tinggi tampaknya memiliki kerinduan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediating variable atau variable intervening, yaitu variabel yang menjadi perantara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Singkatnya, mediating variable itu menjadi moderator antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di figur 6.6, mediating variabelnya yaitu creative synergy.
Kemudian, apa bedanya variabel moderasi dengan variabel mediating? Variabel moderasi merupakan variabel guna untuk memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dapat kita lihat juga di figur 6.7, moderasi variabelnya yaitu managerial expertise, di mana sifat manajer itu juga dapat membantu mempengaruhi organizational effectiveness. Selanjutnya, kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan secara logis, dijelaskan dan kolaborasi antara literatur dan penelitian kualitatif. Simpelnya, kerangka teoritis adalah suatu model konseptual bagaimana menyusun teori atau pengertian logis untuk menghubungkan beberapa faktor penting yang dapat diidentifikasi berkenan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian ada 3 fitur dasar dalam kerangka teoritis. Yang pertama, definisi yang jelas tentang variabel-variabel yang dianggap relevan dengan penelitian. Yang kedua, yaitu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam model. Dan yang ketiga, penjelasan yang jelas mengenai mengapa peneliti mengharapkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan dan masih bersifat praduga, sehingga hipotesis masih perlu untuk dibuktikan kebenaran dari fakta atau kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai directional hypothesis dan non-directional hypothesis. Directional hypothesis merupakan hipotesis yang telah dirancang oleh peneliti dan sudah terbukti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan non-directional hypothesis merupakan hipotesis yang diangkat oleh peneliti, namun masih belum terdapat kejelasan apakah variabel independennya mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, null hypothesis dan alternate hypothesis akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Windy Graciela, absen 7 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Di sini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu merupakan dugaan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Nah, hipotesis ini dilambangkan dengan H1, sedangkan untuk hipotesis 0 itu dilambangkan dengan H0. Nah, contoh dari hipotesis adalah iklan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, untuk hipotesis 0-nya adalah iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan. Nah, saat penggunaannya, hipotesis 0 ini akan dianggap benar sampai adanya bukti statistik dalam bentuk tes hipotesis. Nah, yang menunjukkan bahwa hipotesis awal yang pertama itu benar. Nah, selanjutnya ada contoh di sini, wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Nah, diketahui bahwa μ(W) adalah rata-rata tingkat motivasi perempuan, sedangkan μm adalah rata-rata tingkat motivasi pria. Nah, kita dapat mengambil hipotesisnya yaitu μW lebih besar daripada μm karena dikatakan bahwa wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Nah, untuk H0-nya yang pertama adalah μW sama dengan μm. Nah, ini dikatakan bahwa wanita itu motivasinya sama dengan pria. Atau hipotesis 0-nya itu μm dikurang μW sama dengan 0. Selanjutnya ada hipotesis alternatifnya yaitu μm lebih kecil daripada μW. Nah, ada contoh kedua yaitu semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini diketahui bahwa Rho adalah korelasi antara tingkat stres dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, hipotesis 0-nya itu Rho sama dengan 0 karena tidak ada korelasi antara tingkat stres dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Untuk hipotesis alternatifnya itu adalah Rho lebih kecil dari 0. Nah, itu ada tertulis bahwa itu merupakan korelasi negatif. Nah, kenapa ini korelasi negatif? Karena perubahan yang terjadi antara dua variabel yaitu tingkat stres dan tingkat kepuasan kerja itu
berlawanan arah. Jadi dapat kita lihat bahwa tingkat stres itu semakin besar, sedangkan tingkat kepuasan kerja karyawan itu semakin rendah, maka itu negatif. Nah, ada contoh selanjutnya yaitu adanya hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Nah, di sini diketahui bahwa Rho adalah korelasi antara tingkat usia dan tingkat kepuasan kerja. Untuk hipotesis nolnya adalah Rho sama dengan 0. Karena dapat kita lihat tidak adanya hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu sama dengan Rho tidak sama dengan 0. Nah, kenapa tidak sama dengan? Karena dapat kita lihat di kalimatnya itu ada hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Berarti nilainya itu bakalan lebih besar dari 0. Nah, di sini kita masuk tentang langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah sebutkan hipotesis. Ini kita menyebutkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Nah, yang kedua, pilih uji statistik yang sesuai. Nah, pemilihan uji statistik ini tergantung dengan apakah data yang dikumpulkan itu bersifat parametrik atau non-parametrik. Nah, data parametrik itu membahas tentang parameter populasi, sedangkan untuk data non-parametrik itu dia tidak membahas tentang parameter populasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. Nah, biasanya tingkat signifikan itu 0,05, tapi bisa lebih ataupun kurang juga. Kemudian langkah keempat, kita melihat apakah hasil analisis komputer itu menunjukkan bahwa tingkat signifikasi itu terpenuhi atau tidak. Nah, kita tuh mencari nilai kritis untuk menentukan wilayah kritisnya. Ketika nilainya itu lebih besar daripada nilai kritis, maka hipotesis nolnya itu akan ditolak dan hipotesis alternatifnya itu akan diterima. Sedangkan jika nilai yang dihitung itu kurang dari nilai kritis, maka hipotesis nol itu akan diterima dan nilai hipotesis alternatifnya itu akan ditolak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delvia, nomor presensi 38. Di sini saya akan menjelaskan chapter 7 yaitu Element of Research Design. Nah, apa itu pengertian research design? Jadi research design adalah blueprint atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan empiris. Jadi biasanya ada kualitas desain penelitian itu bergantung pada seberapa hati-hatinya kita dalam memilih alternatif desain yang sesuai dengan mempertimbangkan tujuan yang spesifik, pertanyaan penelitian, dan kendala proyek seperti akses ke data, waktu, dan atau uang. Kemudian yang selanjutnya adalah research strategi. Jadi research strategi itu adalah strategi penelitian yang tidak hanya membantu tujuan penelitian saja dan jenis penelitian studi, tetapi juga bergantung pada sudut pandang tentang apa yang membuat penelitian itu bagus dan praktis berdasarkan sumber data dan memiliki batasan waktu. Research strategi ini ada 6, yaitu eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen itu adalah mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel. Jadi, peneliti itu mengubah variabel tertentu untuk menetapkan perubahan yang akan menghasilkan perubahan lain pada suatu variabel lain. Kemudian yang kedua adalah survei penelitian, yaitu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk dideskripsikan, dibandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Survei ini digunakan dalam eksplorasi dan penelitian deskriptif untuk mengumpulkan data seseorang, peristiwa, atau situasi. Kemudian yang ketiga adalah etnografi. Jadi ini strategi penelitian yang berakar pada antropologi, di mana peneliti mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari pada suatu budaya lain. Dan sumber data dari penelitian ini adalah observasi partisipan. Kemudian yang keempat adalah studi kasus, yaitu studi kasus ini berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, dan atau aktivitas tertentu. Studi kasus ini dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang jelas pada suatu masalah dan memeriksa suatu situasi nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode dari pengumpulan data. Kemudian yang kelima adalah grounded theory.
yaitu seperangkat produser sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif. Alat yang paling penting dalam teori ini adalah pengambilan sampel teoritis, pengodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoritis adalah proses pengumpulan data untuk membuat teori di mana analisis bersama-sama digunakan untuk mengumpulkan, mengkodekan, dan menganalisis data dan memutuskan data apakah untuk dikumpulkan selanjutnya dan untuk mengembangkan teori saat muncul. Kemudian yang terakhir adalah action research. Jadi praktik profesional yang menggunakan strategi sebagai cara untuk meneliti dan mengubah perilaku profesional mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah extended of research interference with the study. Jadi studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat dan peneliti mencoba melakukan memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi dependent variabel minat. Kemudian selanjutnya adalah study setting, country fact, dan non-country fact. Jadi dia itu ada 3, yaitu field study, field experience, dan lab experience. Nah, peneliti bisnis dapat dilakukan di lingkungan alam maupun secara normal. Studi konstruksi disebut juga studi lapangan. Studi dilakukan untuk mendirikan sebab akibat hubungan menggunakan lingkungan alam yang sama, di mana subjek dalam studi yaitu karyawan, konsumen, manajer, dan sebagainya. Biasanya disebut field experiment. Jadi itu orangnya itu disebut field experiment. Dan hubungan sebab akibat di luar kemungkinan, setidaknya keraguan membutuhkan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat di mana semuanya ekstrim. Pengertian dari field study sendiri adalah pengaturan tidak konstruksi dengan minimal penelitian intervensi. Field experiment adalah pengaturan yang tidak dibuat-buat tetapi dengan campur tangan peneliti untuk tingkat sedang. Dan yang terakhir adalah lab experiment, yaitu pengaturan dibuat-buat dengan campur tangan peneliti dengan derajat yang lebih atas. Sekian dari presentasi saya, dan akan melanjutkan teman. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang unit analisis, individu, DAETS, grup organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi, di mana informasi dianalisis dan kesimpulan diambil. Apabila unit analisis di sini adalah individu, maka yang akan dilihat yaitu data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan tanggapan setiap karyawan sebagai sumber data individu. Jika peneliti tertarik meneliti mempelajari interaksi 2 orang atau kelompok yang berisi 2 orang, maka disebut juga dengan dyad. Namun, jika ingin meneliti atau membandingkan 2 kelompok, maka unit analisis yang akan berada pada tingkat kelompok atau grup. Ada variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku orang dalam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, data dan analisis merupakan bagian yang penting. Begitu juga dengan unit analisis. Berikutnya adalah time horizon, cross-sectional versus longitudinal studies. Yang pertama adalah cross-sectional. Studi ini merupakan sebuah studi yang dilakukan di mana data dapat dikumpulkan hanya sekali selama beberapa hari atau minggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian ada longitudinal studies. Dalam beberapa kasus, peneliti mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Di sini, karena pengumpulan data dilakukan pada 2 titik waktu yang berbeda, maka studi dilakukan secara longitudinal selama periode waktu tertentu. Studi ini membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Berikutnya adalah metode campuran atau mixed method. Metode campuran atau mixed method bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan analog atau kuantitatif saja. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif serta kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Penelitian ini memungkinkan peneliti menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif. Triangulasi adalah teknik yang sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Beberapa jenisnya adalah method triangulation atau menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data.
Data triangulation mengumpulkan data dari beberapa sumber dan atau periode waktu yang berbeda. Researcher data, beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisis data. Kemudian ada teori triangulation, atau beberapa teori dan atau perspektif digunakan untuk menginterpretasikan penjelasan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.